Saya Adisela Rasati bersama Anda dalam Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan penanganan pasca banjir dan juga longsor di 3 provinsi, yakni Provinsi Aceh, kemudian ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Meskipun belum bisa sepenuhnya pulih kegiatan dari masyarakat, namun sejumlah wilayah sudah ada kegiatan perekonomian. Yang Anda saksikan ini adalah salah satunya di pasar tradisional di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir. Saat ini geliat ekonomi masyarakat mulai bergerak yang terlihat dari pasar tradisional yang buka, saudara. Salah satu pedagang ini bahkan sudah membuka lapak dagangannya dan mulai berdagang makanan untuk disuguhkan kepada para pembeli, saudara. Seperti yang kita tahu, wilayah Agam Sumatera Barat juga menjadi wilayah terdampak dari bencana banjir dan juga longsor, saudara. Secercah harapan mulai terlihat di Kabupaten Aceh Tamiang pasca banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Seorang ibu pemilik kios sembako menahan tangis menceritakan perjuangannya bertahan di tengah bencana sembari menyambung hidup. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia dan juru kamera Heri Ardi. Ini adalah salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan usai bencana banjir bandang terjadi, warga mencoba untuk kembali memulihkan kondisi di sini secara mandiri. Bisa dilihat, pasar sedikit demi sedikit, tentu belum seutuhnya, tapi sudah mulai dapat beroperasi agar masyarakat di sini bisa menyambung hidup mereka. Saya akan coba masuk, saudara, untuk melihat situasi di pasar Kuala Simpang. Karena saya mendapat informasi bahwa ada satu toko sembako yang juga sempat terendam banjir bandang, meskipun sudah naik posisinya ya, tapi tetap terendam bahkan dengan ketinggian yang cukup tinggi. Sebagian apa, Bu? Setinggi apa? Tinggi kepala kami. Setinggi kepala Ibu di sini? Iya. Oke, baik. Saya coba masuk ke dalam, Bu, ya? Iya, iya. Oke, ini salah satu toko sembako yang sudah mulai beroperasi. Saya akan coba tanyakan bagaimana aktivitas di pasar Kuala Simpang ini bersama dengan Bu Nur. Bu Nur, apa kabar, Bu? Ya, baik, Pak. Baik, alhamdulillah, Bu. Bu, siap. Boleh saya lihat kondisi pasar toko Ibu? Oke, ini ada bawang putih, kemudian juga bawang merah, Bu, ya. Ini bahan-bahan baru atau? Bahan-bahan baru, Pak. Bahan baru. Iya. Datangnya dari? Dari Medan. Dari Medan, Sumatera Utara. Pemberian atau memang Ibu sudah membeli lagi? Kami belanja di sana, Pak, melalui orang. Meskipun Ibu terkena bencana? Iya, Pak. Oke, boleh saya lihat ke dalam, Bu? Boleh bentar, Bu, ya? Barang-barang yang dijual di sini ada yang ditaruh di atas, itu selamat, tapi yang di bawah Yang tidak. di bawah tidak selamat, Pak. Ketinggiannya banjir saat itu setinggi apa? Seleher, Pak. Seleher. Mungkin sebatas ini, Bu? Sebatas ini, Pak. Oke. Cukup tinggi, Bu, ya? tinggi. Proses pembersihan material lumpurnya? Ini semalam tuh gotong royong, Pak. Nggak bisa 1-2 orang, sampai 6 orang semalam tuh, Pak. Untuk lumpurnya segini. Lumpurnya selutut? Di atas lutut, Pak. Di atas lutut? Di atas lutut lumpurnya. Butuh waktu berapa hari, Bu? 3 hari, Pak. 3 hari untuk membersihkan? 3 hari untuk pembersihannya. Sekecil ini 3 hari dan tidak bisa itu 6 seorang orang diri? yang bersihkannya. 6 orang ya? Iya. Dan ini juga belum seutuhnya bersih? Belum seutuhnya bersih. Toko Ibu juga nyaris tenggelam seutuhnya, bahkan bagaimana Ibu bertahan, Bu, untuk kemudian tetap bisa menyambung hidup? Mana barang yang selamat tuh, itu yang kami jual, Pak. Menyambung hidup. Mana barang-barang yang selamat. Hanya dengan barang-barang yang selamat Ibu berjuang menyambung hidup. Iya. Ibu tinggal dengan siapa, Bu? Dengan anak-anak, Pak. Dengan anak-anak? Iya. Kondisinya saat ini? Anak-anak itu pencar-pencar, Pak. Karena kami tidurnya di meja. Tidur di meja di mana, Bu? Sini. Ibu tidur di meja ini? Iya. Bisa ditunjukkan mungkin ya? Ini alas ini untuk tidur, Iya, Pak. termasuk anak-anak.
Anak-anak maka dikasih pengungsian, Pak. Oh, anak-anak di pengungsian. Kan belanja ini melalui orang yang naik ke Medan, Pak. Jadi kami ambil sayurnya, kami jualin gitu, Pak. Ibu tidak menaikkan harganya? Tidak, Pak. Paling harga biasa aja, Pak. Meskipun ibu juga membutuhkan sebenarnya. Iya, Pak. Ada mungkin yang ingin ibu sampaikan, Bu? Bantuan apa yang ibu butuhkan saat ini? Tidak tahu, Pak. Karena tempat tinggal pun nggak ada, Pak. Tempat tinggal, Bu, ya? Iya, Pak. Ibu rumahnya di Di Kota Lintang, Pak. Di Kota Kota Lintang. Lintang itu yang paling dasar, Pak, banjirnya. Banyak rumah yang hanyut, tapi rumah saya tidak hanyut. Cuman, Pak, kan belum bisa dimasuki karena lumpurnya segini, Pak. Untuk pembuangan tinggi jalan daripada halaman. Jadi kalau kita buang ini lumpur masuk lagi ke dalam. dan mau tidak mau ibu harus tidur di pasar saat ini. Iya, asal ada orang bawa makanan ngejar gitu, cari sendiri. Kalau untuk bantuan untuk desa belum ada, Pak. Baru kalau di Kota Lintang tuh baru dapat beras 2 mu, roti 1, aqua 2 botol. Oke. Semoga sedikit banyak wawancara ini juga bisa membantu, Bu, ya, supaya ibu juga hidupnya, mohon maaf, bisa lebih baik lagi ke depan. Bu Nur, terima kasih, Bu, ya. Iya. Sehat-sehat sama-sama, selalu, Bu. Pak. Iya. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu hal yang cukup memilukan lagi, saudara, bahwa ternyata pasar Kuala Simpang tidak hanya digunakan untuk berjualan bahan-bahan pokok, tetapi juga di atasnya ada pengungsian. Saya akan tunjukkan. Posko darurat, posko pengungsian untuk masyarakat karena tidak ada, ataupun mungkin belum ada bantuan tenda dan posko utama pengungsian. Saya akan coba lebih ke dalam. Bisa dilihat ya, kondisi ibu tertidur di sini dan memang mayoritas adalah orang tua, ya. Oke. Tentu ini menjadi perhatian, saudara, karena meskipun sedikit demi sedikit masyarakat berjuang untuk kemudian dapat pulih kembali bahkan secara mandiri, tetapi tentu yang menjadi perhatian adalah tidak hanya soal makanan, tidak hanya soal air bersih, listrik, bahkan tempat tinggal kini menjadi satu hal yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah karena rumah mereka sudah hancur tapi posko pengungsian bagi mereka belum ada secara merata. Saya akan terus melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saya Diperbagi dan juga juru kamera Heriardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh.